Pemirsa, polisi menangkap 3 pengedar narkoba di gerbang tol Simpang Pematang Mesuji. Para pelaku membawa sabu seberat 15 kg di dalam mobil dengan kemasan teh. Inilah detik-detik saat polisi menangkap 3 pengedar narkoba yang hendak memasuki wilayah Lampung melalui jalur tol Trans Sumatera dari Jambi. Modus para pelaku adalah dengan membungkus barang bukti narkoba jenis sabu seberat 15 kg dengan kemasan teh. Mereka disergap polisi di gerbang tol Simpang Pematang Mesuji. Mereka ditangkap setelah polisi menerima informasi dari BNN Sumatera Selatan. Ketiga pelaku mengendarai mobil sambil membawa sabu ke arah Provinsi Lampung. Tim dari Kasat Narkoba, Satlantas, dan Sat-PJR Ditlantas Polda Lampung melakukan penjagaan di exit tol tersebut. Untuk perkiraan kilogram kita memperkirakan dulu hasil tangkapan, yaitu ada 15 kantong teh Cina Kinsang. Namun diperkirakan masing-masing kantong itu seberat 1 kg. Jadi total. Kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat memakan korban jiwa. Ironisnya korban meninggal adalah warga yang menjalani rehabilitasi. Fakta baru terus bermunculan dari kerangkeng milik Bupati nonaktif Langkat terbit rencana perangin-angin. Lebih dari 1 orang tewas akibat kekerasan yang terjadi di dalam kerangkeng. Dari penemuan yang didapatkan oleh Komnas HAM dan Polda Sumatera Utara, pasien meninggal pada tahun 2016 dan 2021. Temuan ini semakin memperkuat dugaan kekerasan dalam rehabilitasi tanpa izin di rumah Bupati nonaktif Langkat. Kita menemukan adanya dugaan yang kekerasan dalam proses yang sedang berlangsung terhadap orang yang dititipkan, orang yang masuk, orang yang dibina, orang di rehab itu di sana. Ini sudah kita temukan, teman-teman sekalian, dan sedang dalam proses untuk pendalaman. Termasuk tempat-tempatnya. Kita sudah menemukan tempat pemakamannya, di mana. Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan kerangkeng manusia saat melakukan operasi tangkap tangan di rumah Bupati nonaktif Langkat. Temuan ini pun ditelusuri oleh Migrant Care dan Komnas HAM. Hasilnya ada 656 penghuni kerangkeng manusia di rumah Bupati Langkat. Terbit rencana perangin-angin berdalih, kerangkeng manusia ini digunakan sebagai tempat rehabilitasi narkoba. Hingga kini polisi masih menyelidiki adanya kekerasan di kerangkeng manusia ini. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Pemirsa, Partai Perindo menggelar Rapat Kerja Nasional 2022, konsolidasi dan optimalisasi struktur menuju pemilu 2024. Rakernas ini membahas target dan mempersiapkan Partai Perindo dalam menghadapi pemilu 2024 mendatang. Sejumlah agenda dibahas dalam Rakernas Partai Perindo 2022 yang diikuti pengurus DPW Partai Perindo seluruh Indonesia. Salah satunya mengenai kesiapan verifikasi dan struktur organisasi partai. Kita melakukan satu evaluasi dan sekaligus mapping persiapan verifikasi KPU karena ini adalah satu pekerjaan partai politik yang ada di depan mata. Dan separuh jalan sudah kita lakukan dan perkembangannya cukup menggembirakan. Sejumlah ketua Dewan Perwakilan Wilayah memberikan pemaparan materi tentang perkembangan partai politik dan target Partai Perindo di daerahnya masing-masing. Tentunya di DPW adalah penguatan kepada DPD, DPC. Ini yang kita mau rapikan kembali. Kita mau mulai rapikan di dalam pembentukan struktur untuk menghadapi verifikasi faktual. Dengan ada target-target nanti supaya bagaimana pencapaian nanti pemilu 2024 betul-betul pencapaian kursi yang menjadi target utama dari partai politik itu bisa kita capai. Ya, target di 2024 untuk Jawa Barat bahwa kami akan mendapatkan 1 fraksi dan juga Dewan Kabupaten Kota sebanyak-banyaknya. Sistem rekrutan caleg secara digital melalui konvensi rakyat jelang pemilu 2024 diyakini bisa menjaring calon wakil rakyat yang berkualitas.
sehingga membuat Partai Perindo menjadi partai modern dan inklusif. Dari Bogor, Jawa Barat, Mahathir Muhammad, Sutrisno, Rizky Julianto, iNews melaporkan. Ya, Rakernas Partai Perindo hari ini memasuki hari kedua. Kita segera bergabung dengan Bayu Pradana langsung dari kawasan Lido Lake Resort di Bogor, Jawa Barat. Selamat sore, Bayu. Bagaimana jalannya Rakernas di hari kedua ini? Iya, Syafa, serangkaian agenda ini sudah dijalankan sejak pagi hari tadi, diantaranya dengan memaparkan beberapa arahan yang disampaikan salah satunya oleh Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo. Juga diantaranya adalah salah satu yang menjadi hal yang paling penting adalah pemaparan terkait bagaimana persiapan verifikasi menuju nantinya pemilu di 2024 mendatang. Setelah kita tahu bahwa pemerintah sudah menetapkan, yaitu pemilu 2024 ini akan dilakukan dari tanggal 14 Februari 2024. Dan Syafa, hal inilah yang ditegaskan kepada para DPW seluruh Indonesia bahwa verifikasi menjadi hal langkah pertama yang penting dikarenakan menjadi awal dari suksesnya nantinya sebuah partai politik bisa melaju di pemilu 2024. Selain itu juga dalam Rakernas ini juga dibuktikan oleh Perindo menjadi salah satu partai yang berkomitmen untuk menjadi partai yang modern dan juga partai inklusif dengan adanya konvensi rakyat di mana Partai Perindo ini memberikan wadah kepada masyarakat yang memiliki potensi untuk menjadi caleg tanpa harus melakukan beberapa hal, diantaranya yaitu Partai Perindo mempermudah dengan menggait mereka dengan cara digital, yaitu konvensi rakyat. Syafa. Iya, terima kasih Bayu Pradana melaporkan langsung dari Bogor, Jawa Barat. Pemirsa, relawan sahabat Ganjar menggelar rapat kerja nasional di Denpasar, Bali kemarin. Dalam Rakernas ini, pemimpin Ponpes Al-Hikmah 1 Benda Sirampok Brebes Gus Nahib dikukuhkan menjadi Ketua Umum Sahabat Ganjar. Kelompok relawan sahabat Ganjar Sabtu kemarin menggelar rapat kerja nasional pertama di sebuah hotel di kota Denpasar, Bali. Dalam Rakernas ini, Kiai Haji Nahib Sodik atau Gus Nahib dikukuhkan sebagai Ketua Umum Sahabat Ganjar. Gus Nahib merupakan pemimpin pondok pesantren Al-Hikmah 1 Benda Sirampok Brebes, Jawa Tengah. Ya, kami memiliki sebuah cita-cita. Yang pertama adalah ingin mempraktekkan nilai-nilai demokrasi. Bahwa kami masyarakat berhak untuk memilih siapakah pemimpin kita semuanya. Siapakah presiden kita. Maka kami dari rakyat arus bawah ini bergerak terus memilih seorang figur, seorang pemimpin, seorang presiden. Dan kami terus akan melangkah hingga kemudian tahun 2024 nanti Bapak Ganjar Pranowo bisa untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Dalam tema yang diusungnya, sahabat Ganjar mengajak masyarakat untuk memulai terobosan dalam bidang iptek agar Indonesia dapat lebih unggul dari bangsa lain. Rakernas pertama kali ini kita mengusung tema Sahabat Ganjar bersinergi dan bergerak bersama menuju kemandirian ekonomi dan teknologi untuk Indonesia unggul. Pada suatu kesempatan yang sama, Bapak Presiden Joko Widodo juga pernah mengatakan bahwa menilai ilmu pengetahuan yang luas dan teknologi yang maju dapat mendukung terobosan Indonesia untuk menjadi negara yang jauh lebih unggul, terdepan, melebihi bangsa-bangsa lainnya. Sahabat Ganjar menjadi satu-satunya kelompok relawan pendukung Ganjar Pranowo yang sudah menggelar rapat kerja nasional. Kegaduhan publik atas pernyataan Edi Mulyadi Kalimantan tempat jin buang anak berujung proses hukum. Selengkapnya di Sorotan Sepekan usai jeda berikut.